niat pemindahan ibu kota negara ini baik. Bahkan sudah ada statement bahwa DPD mendukung penuh terhadap pemindahan ibu kota. Cuma catatannya jangan terburu-buru sehingga ini akan banyak kelemahan dalam norma-normanya, apalagi belum jelas bagaimana pengaturan tentang lembaga pemerintahannya tadi yang disebutkan, kemudian belum jelas juga status IKN ini mau status pemerintahan atau bisnis atau perdagangan. Nah kalau ini aja belum tuntas, bagaimana bisa RUU ini bisa langsung disahkan oleh DPR dan pemerintah. Jadi memang perlu kehati-hatian bagi pemerintah dan DPD untuk betul-betul menguatkan konsep IKN ini. Saya kira itu tadi yang menarik yang bisa kita komentari dari pandangan Bapak Fahrul Razi. Mungkin selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Dr. Surya Chandra SH LLM, Wakil Menteri ATR BPN. Untuk kepada Bapak disilahkan. Terima kasih, Mbak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk undangan dari kami untuk diskusi yang saya kira betul tadi Bang Fahrul Razi ya. Kita perlu membahas ini secara terbuka. Semua masukan didiskusikan dan sekarang sedang dibahas juga RUU IKN bersama dengan DPR, DPD juga terlibat dalam pembahasan. Tadi sebagian sudah dijelaskan dengan sangat gamblang oleh Bang Fahrul. Saya kira saya mau menambahkan aja dari sisi yang barangkali pemerintah khususnya di Kementerian ATR BPN melihat bagaimana rencana pemindahan ini ibu kota negara yang baru. Presiden Jokowi yang agak serius didalami, kemudian dibentuk Satgas perencanaan, Satgas pembangunan sudah dibentuk juga minggu lalu, dan melibatkan lintas sektor. Ada 3 kementerian yang terlibat secara langsung. Bappenas itu menyusun master plan, kami dari ATR menyusun tata ruangnya, dan nanti PUPR itu menyusun desain kota dan pembangunan fisiknya. Jadi mulai dari di Cipta Kerja nanti, Direktur Jenderal Cipta Kerja. Nah, sudah ada pembahasan juga cukup panjang, sudah ada gelar publik gitu ya di Samarinda. Saya kebetulan terlibat langsung di Samarinda waktu itu. Dan kalau singkatnya saya kira tidak ada alasan untuk tidak memindahkan ibu kota negara. Kira-kira seperti itu. Memang ada tantangan yang harus kita siapkan, kita mitigasikan, tapi dari segala macam pertimbangan rasanya memang sudah waktunya, sudah ada momentum yang harus diambil demi kepastian juga masa depan negara ini ke depan gitu ya. Tadi Bang Fahrul Razi juga sudah singgung ada beberapa kondisi khususnya di Jawa yang memang secara kondisi geografisnya akan menghadapi absolute scarcity untuk air bersih itu pada tahun 2040 dan 2045 kira-kira perkiraannya. Ini bukan cuma scarcity tapi absolute scarcity sekitar 400-an meter kubik begitu, dan sementara di Kalimantan masih belasan ribu. Jadi memang sudah itu dari segi grade-nya ya, dari segi rate-nya. Jadi ada tantangan seperti itu. Ancaman bencana alam yang memang kita sama-sama tahu alur dari gunung berapi dari Sumatera ke Jawa terus ke arah NTT, NTB dan sebagian Papua, Sulawesi, tapi Kalimantan tidak ada gunung berapi. Itu juga jadi salah satu faktor yang bisa jadi pertimbangan. Selain memang konteks geopolitik yang juga tadi disampaikan oleh Pak Ketua 1 DPD RI, bagaimana antisipasi sebaran penduduk 50 juta pada tahun 2045, kita perlu center of gravity yang baru untuk pembangunan dan ekonomi sosial, budaya, dan seterusnya. Anggaran juga sudah diperkirakan, ini sebagian juga ada loan, sebagian ada hibah, kombinasi dari berbagai konsorsium, itu Bappenas yang mengatur, dan dilaksanakan secara bertahap ya, artinya tidak ujuk-ujuk gitu. Ada saat sekarang sampai 2024, dilanjutkan dengan sampai 2029, lanjut lagi sampai 2045. Jadi betul tidak bisa serta-merta pindah, tapi langkah-langkahnya sudah harus disiapkan dan ini sudah dirancang di master plan yang sudah selesai itu, Bappenas yang mengerjakan. Dan bagi kami sendiri dari Kementerian ATR BPN ada tugas tata ruang, itu sudah dirancang juga, sudah disiapkan.
Kalau mau detail nanti ada teman saya di sini, Pak Wira, ini bisa cerita. Beliau ini yang handle langsung urusan tata ruang di sana. Hak pengelolaan, kemungkinan juga kepada Pemdasus tadi ya, hasil kesepakatan dengan DPR akan jadi Pemdasus, akan diberikan hak pengelolaan dan hak di atas hak pengelolaan tersebut. Dan juga kemungkinan atau kebutuhan land freezing terhadap tanah milik masyarakat yang masih ada di sana, artinya dikunci, tidak bisa ada peralihan secara sembarangan begitu, dan mekanisme peralihan hak dan lain-lain juga sedang dibahas di Pansus tampaknya seperti sekarang ini di DPR RI. Nah, hal-hal ini saya kira ada catatan tambahan dari Bang Farul Rozi, saya kira betul ya, soal kita perlu perhatikan masyarakat adat, karena seperti arahan dari Presiden, niatnya memang mendorong distribusi ya, kesejahteraan, dan ketika dibangun satu lokasi baru yang namanya ibu kota baru di Kalimantan Timur ini, memang sudah langsung terasa perubahannya. Kami sudah dapat permintaan baik dari pemerintah daerah maupun dari para calon investor ketika terkait tata ruang. Ada satu jalan yang mengarah dari Samarinda, dari Penajam ke ibu kota negara yang baru ini, kawasan inti pusat pemerintahan. Itu sudah banyak investor yang melirik, mau menanamkan modal, membuat bisnis, sekolah, segala macam ya di situ. Sementara kawasannya itu masih kawasan pertanian. Ini kita perlu siapkan. Jadi ketika bicara tata ruang, tidak bisa bicara kawasan inti pusat pemerintahan yang sekitar 6.000 hektar tersebut, tapi juga bicara penyangganya. Ini kan penyangganya luas ya, ada totalnya itu sekitar 400.000 kalau tidak salah rencana pembangunan ibu kota ini, tetapi dimulai dari kawasan inti pusat pemerintahan yang 6.000. Jadi ketika bicara 2021 sampai 2024 itu bicara tentang KIPP yang dibahas ya, strateginya bagaimana, perencanaannya seperti apa, kesiapan orangnya, bangunan apa yang mau dibangun dulu, dan seterusnya. Dan memang betul juga Bang Rozi tadi, memang tuh konturnya ada gunung-gunung, bukit-bukit. Ya tidak gunung tinggi, tapi berbukit dan mengarah sampai turun sampai ke pelabuhan. Gitu. Nah, dalam desain yang dirancang, memang dari istana bisa langsung ada kayak jalur ya, poros kebangsaan yang langsung bisa mengarah ke kelihatan gitu pelabuhannya. Itu mimpi besar yang mau dirancangan itu seperti itu, dan tujuannya memang akan ada kontur, Bang Paul, supaya air tidak ngalir cepat ke laut, tapi secara berjenjang diserap gitu, diambil oleh tanah, dan karena tata ruang sudah masuk, itu segala macam faktor sudah dipertimbangkan, termasuk mangrove misalnya atau kawasan lindung akan ada banyak di sana, tidak cuma untuk fasilitas publik, fasilitas umum gitu ya, tapi juga kawasan lindung akan ada, lalu juga penyangga air, jadi dibikin terasering begitu, sampai nanti mimpinya adalah supaya banyak serangga mulai datang, nah itu juga membantu menunjukkan habitat yang baik begitu. Nah termasuk kawasan-kawasan yang rawan bencana. Tadi Bang Rozi menyebutkan soal banjir. Di sana tidak cuma banjir, Bang, ada tantangan juga soal ada tanah-tanah itu yang mengandung serbuk-serbuk batu bara, gitu. Jadi gampang meledak. Ini juga perlu kita kunci di tata ruang yang sudah dikunci. Jadi tidak ada pembangunan di daerah-daerah seperti itu. Jadi memang sudah dipertimbangkan ya segala macam gagasannya, masalahnya apa, mitigasinya bagaimana. Kalau di PUPR itu ada checklistnya, ini yang merancang desain ya pembangunan ini, lokasinya dari sini ada sekian banyak tuh faktor pemilihan lokasi, dan memang kalau Kanda ikutin ini kan pilihan kedua atau ketiga ya, jadi bukan yang pertama sebetulnya di lokasi yang sekarang ini. Satu alasan adalah kita cari yang paling tepat begitu, tetapi juga yang mengurangi potensi terjadinya spekulasi tanah. Itu dilakukan juga pada saat Malaysia memindahkan ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, 3 kali pindah tuh, karena masuk ke situ, wah spekulan masuk, pindah lagi ternyata gagal, pindah lagi, nah sampai lama duitnya sudah berkurang, nah yang ketiga yang dipilih.
strategi itu rupanya juga diterapkan untuk mengurangi potensi masalah gitu yang muncul di kemudian hari. Walaupun dalam kawasan inti pusat pemerintahan KPP relatif tidak terlalu sulit karena cuma ada beberapa HTI ya jadi ini dari kehutanan itu maksudnya kawasan itu adalah kawasan hutan, jadi pelepasannya relatif lebih mudah untuk pemanfaatan untuk kepentingan umum seperti kota negara yang baru ini. Nah, barangkali memang perlu membayangkan atau melihat rencana besar seperti ini seperti itu. Catatan-catatan yang diberikan oleh teman-teman kami ini saya kira menarik dan penting jadi pertimbangan bagi masukan pemerintah. Nah, saya mau nambahkan aja beberapa konsekuensi konkret ya ketika muncul ide besar ini. Nah, kita perlu membangun tadi tata ruangnya itu tidak cuma melihat IKN, tapi ada 4 kabupaten kota yang terlibat di situ. Samarinda, Balikpapan, walaupun Samarinda agak jauh, tapi nanti lalu lintas pindahnya ke Samarinda atau ke Balikpapan dulu, baru ke IKN. IKN ada di sini nih, yang kuning ini. IKN Utara, IKN Barat, KIPP ada di tengah, dan wilayah selatan ini. Jadi ini sudah ada tol dari Balikpapan ke arah IKN ini, dan di sini adalah laut yang masuk. Jadi bisa lewat darat, bisa lewat air. Dan ini kita menghubungkan Balikpapan Samarinda. Kenapa begitu? Supaya ada penyangga. Karena harapan besarnya ini menjadi pusat kegiatan ekonomi baru. Kalau betul-betul baru, nggak bisa jadi ibu kota. Dia harus memang ada kota yang sudah berkembang di dekat situ, supaya bisa langsung membantu, langsung bergerak gitu. Kita juga perlu memberi insentif agar orang yang tinggal di KIPP itu tidak tetap tinggal di Balikpapan, tapi dia mau tinggal di IKN. Ini juga perlu strategi tertentu ya, menyiapkan bagaimana gitu supaya orang betah. Nah, karena itu rancangannya memang dibikin sedemikian rupa relatif nyaman gitu ya, dibikinnya rapih gitu. Juga ada elektrik, kendaraan elektrik. Kalau di videonya kan Kanda-kanda udah pernah nonton barangkali di YouTube, itu rancangannya ada mobil listrik, terus juga ada jalan yang datar gitu, jadi buat kemana-mana enak gitu ya. Dan dalam konteks itu memang kawasan penyangga jadi sangat krusial. Gitu. Nah, catatannya yang juga penting, barangkali ini teman-teman Kanda Farul Rozi bisa bantu nih di DPD. Kita lihat ya, RT RW Kabupaten Kota Samarinda hari ini, yang saat ini itu sebagian besar hijau tuh Bang. Artinya nih hutan atau kawasan bukan untuk industri atau ekonomi. Padahal kenyataannya sudah seperti yang di kanan ini, oranye banyak. Begitu. Nah, kenapa perlu ada perubahan tata ruang ini juga memungkinkan pembangunan lebih efektif, itu tujuan dari pemindahan IKN. Investasi di beberapa daerah penyangga yang berdekatan dengan IKN ini mulai meningkat. Tadi saya sebutkan ada yang langsung datang ke sini, dia mau beli tanah, bukan di KIPP, karena KIPP itu udah kekunci ya untuk KIPP, tetapi di daerah penyangga, di PPU, Penajam Pasir Utara. Cuman ya itu tadi, kok dikasihnya cuman hak pakai. Hak pakainya pun hak pakai pertanian, nggak bisa dibuat HGB, ternyata tata ruangnya belum berubah. Jadi kami juga mengumpulkan, sudah ada diskusi dengan Wali Kota Samarinda, beliau datang ke sini, saya ketemu dengan saya, kita diskusikan strateginya. Saya bilang kalau gitu usul saya kumpulin aja Pak Wali, bisa nggak 4 kabupaten dan kota ini kumpul, nanti kita diskusikan bagaimana strategi besarnya dari 4 kota penyangga ini supaya bisa mendukung IKN dan mendapat manfaat dari pembangunan yang akan mendorong banyak banget hal di sana. Nah, dalam konteks itu perlu strategi yang yang sistematik, yang rapi gitu, dan ini penting sekali dalam perencanaan menjadi sangat krusial karena tahapannya kan kita setelah perencanaan, eksekusi, baru evaluasi. Nah, ini perlu serangkaian itu yang dimuat di dalam roadmap ya, atau yang lagi atau sudah disusun oleh Bappenas. Kalau di sisi kami ya memang di tata ruang. Selain tata ruang, BPN juga sudah melakukan inventarisasi, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan tanah di sana juga sudah kebayang mana yang bebas gitu, yang clean dan clear, mana yang masih harus ada langkah-langkah
penyelesaiannya atau pengadaannya nanti segala macam. Ada harapan dari Kepala Bappenas supaya pengadaan aja, jadi nggak ada keluar duit tambahan begitu. Tetapi kita harus lihat kondisinya bagaimana, apakah sudah ada penguasaan fisik masyarakat dan seterusnya. Nah, di rancangan undang-undang tetap dimasukkan potensi atau strategi pengadaan yang artinya harus ada biaya yang dikeluarkan untuk pembebasan. Ada yang memang sudah clean dan clear bisa langsung dieksekusi seperti itu, dan itu yang akan dimulai segera oleh Satgas Pembangunan yang sekarang sudah ada. Cuma ada tantangan ini karena di RT RWK ada persoalan PT dan regulasi terkait penataan ruang. Ini penting juga untuk memperhatikan revisi RT RW provinsi. Jadi kombinasi dari perubahan RT RW kabupaten kota, perubahan RT RW provinsi, nanti akan ada EDTR lebih detail di beberapa lokasi yang dianggap jadi krusial karena itu akan nyambung dengan peluang percepatan investasi dan kemudahan investasi. Gitu. Dan ini sinkronisasi perlu dilakukan gitu ya. Kalau dari kami, tadi saya sudah sampaikan tidak baru ya, sudah sejak 2017 dimulai pembahasannya, analisis spasial dan bagaimana gitu situasinya, dan ada tahapan-tahapannya secara makro, meso, dan mikro begitu. 2017, 2018, 2019. 2019 sudah ada survei yang tadi saya sampaikan, inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah pada calon IKN, dan so far kalau dari hasil survei ini oke, tidak terlalu sulit gitu. Apalagi kalau tinggal undang-undang keluar, kita bisa efektif tuh land breezing segala macam bisa langsung. Nah, tahun ini dan tahun lalu dan tahun ini adalah penyiapan regulasi. Memang akan banyak regulasi yang harus disesuaikan. Misalnya fraksi PKB bilang ada 60 ya undang-undang terkait DKI yang harus disesuaikan begitu. Dan ini juga penting sekalian juga mendorong supaya kita solid nanti ketika bergerak semua serentak sinkronize dalam arah draft langkah yang sama. Pilihan ke ibu kota baru di Kalimantan Timur ini memang bukan mudah, harus kita akui. Tapi rasanya perlu begitu. Saya merasa sih begitu. Saya udah ke sana, udah melihat beberapa lokasi, ketemu dengan masyarakat, antusiasme sudah meningkat. Masyarakat yang jauh-jauh gitu ya. Barangkali nanti sebagian tidak tinggal di IKN, tapi atau di KIPP-nya yang pusat inti pemerintahan, tapi penyangganya ini kan jadi krusial. Mirip barangkali kalau kanda-kanda main ke Jenewa gitu ya, ada konferensi di Jenewa, tinggalnya tidak di Jenewa karena mahal hotelnya, tapi tinggalnya di wilayah perbatasan Jenewa, Prancis, di Prancis gitu, yang masih relatif murah hotelnya. Nah, ini peluang-peluang begini tuh jadi meluas. Gitu. Nah, dalam konteks itu memang perlu lahan dan strategi pengadaan tanah ya, yang solid ya, yang kuat begitu. Lalu juga mendorong kegiatan inventarisasi sudah dilakukan dan terutama menyusun RT RW dan EDTR khususnya di 4 kabupaten kota yang jadi target atau terkena sebagian wilayahnya atau punya dampak, dia bisa jadi wilayah penyangga dari IKN nanti. Dan peran pasca pemindahan jadi sangat krusial. Kita perlu barangkali melakukan revitalisasi. Jadi ada wilayah yang betul-betul clean dan clear, masih ada yang belum clean dan clear, ini perlu revitalisasi dan konsolidasi. Jadi masyarakat itu diberdayakan gitu, dibantu, dibangunin rusun atau bagaimana supaya dia bisa tinggal lebih layak begitu dan masih bisa usaha di sekitarnya. Karena kita perlu menarik orang untuk juga datang ke sana. Mereka akan bisa jualan makanan, menyiapkan, ngurusin sampah, itu akan jadi satu proses yang panjang dan besar gitu, tapi juga perlu detil-detil yang harus disiapkan. Kami juga menyiapkan strategi pemantauan dan pengendalian pemuatan ruang, khususnya karena IKN ini kan tadi seperti digambar itu dari istana itu paling tinggi, terus turun ke bawah gitu ya, lokasinya nih secara kontur. Dan ini banyak sungai, ada sungai besar, ada kawasan mangrove, ada hutan lindung, nah itu perlu dijaga, dipantau dan dikendalikan secara rapi. Saya berharap sih kalau di Bappenas bisa ada istilahnya tuh TOD ya,
transit oriented development, supaya ada wilayah yang datar, kita bisa keluyuran dekat gitu loh, mau kerja dekat, mau pulang dekat. Nah, kayaknya mau dirancang seperti itu ya, kalau yang sejauh saya pahami, tapi yang tahu pasti memang teman-teman di Pamenas yang menyusun master plan-nya. Dan kami juga menyiapkan strategi pemberdayaan masyarakat yang tadi ya, melalui revitalisasi dan konsolidasi tanah, bagaimana masyarakat yang masih tinggal di situ atau diberi peluang untuk tinggal di daerah IKN baru ini, dan memang harus ada yang tinggal masyarakat ya, kalau enggak cuman ASN doang kosong nanti, nggak ada orang gitu. Kita butuh juga masyarakat supaya ada kehidupan yang produktif seperti itu, tapi dekat relatif dan aksesibel. Ada ruang-ruang untuk main sepeda, buat mau ke naik gunung, atau gunung nggak ada ya, tapi jalan kaki gitu buat ke sekitar di wilayah yang calon ibu kota ini. Nah, dari hal ini bagi kami, bagi saya paling tidak, memang perlu banget dukungan dari berbagai pihak ya. Ini mimpi besar yang sudah dipikirkan cukup lama. Masukan-masukan Ibu Bapak saya kira akan sangat bermanfaat. Kami akan catat dengan baik. Ini Mas Windra udah hadir ya. Mas Windra nih, teman saya dari ATR BPN yang handle khusus urusan Wira mana Wira? Wira ada nih. Ini juga terlibat dari tata ruang, kalau Mas Windra ini dari penataan agraria. Barangkali demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wamen. Tadi sangat jelas sekali ya dipaparkan bagaimana persiapan dan peran ATR BPN dalam menyiapkan ibu kota negara, baik pra maupun pasca pemindahan ibu kota negara. Tapi ada satu yang ngeklik tadi ini dengan penjelasan disampaikan oleh Bapak Fahrul Razi. Soal status atau karakter IKN, tadi dikatakan oleh Bapak Fahrul Razi bahwa dalam RU itu belum jelas status daripada IKN, apakah dia sebagai kota pemerintahan saja, artinya dalam ini hanya menjalankan eksekutif, legislatif, dan yudikatif saja, ataukah dia meluas menjadi kota bisnis, dagang, atau budaya. Nah, dikaitkan dengan tata ruang yang disiapkan oleh BPN, ini harusnya bisa terjawab ya Bapak Fahrul Razi ya, melalui RDTR dengan RTRW itu sebenarnya harus sudah bisa dijawab nantinya seperti apa status IKN itu. Nah, terus bagaimana harmonisasi dari RT/RW dengan RDTR di 3 kabupaten, apalagi tadi disebutkan ada 45 kabupaten yang nantinya akan dipersiapkan untuk persiapan IKN ini, mungkin menarik sekali untuk dilakukan kajian lebih dalam nanti. Dan yang menarik lagi mungkin sampai sampai berapa lama nih persiapan pembangunan sesuai dengan RTR dengan RDTR-nya, sehingga betul-betul ibu kota negara ini bisa operasi secara sempurna, baik dari sistem pemerintahannya, ekonominya, fiskalnya, sampai budaya politik itu bisa berjalan tuntas. Ini mungkin yang kita perlu juga tahu, karena pengalaman Cina itu kan sampai 15 tahun baru bisa benar-benar bisa benar-benar fighting untuk menjalankan semua roda-roda perekonomian dan roda-roda pemerintahan. Saya kira mungkin nanti dijawab Pak Wamen pada sesi pertanyaan nanti. Kemudian